Kemagnetan dan manfaatnya, IPA kelas 9 SMP. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuh. Contoh pemanfaatan medan magnet pada hewan migrasi burung. Beberapa jenis burung, misal burung elang dan burung layang-layang, melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. 2. Migrasi ikan salmon. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati Sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke Sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Penyu dalam bermigrasi mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Yang keempat, migrasi lobster duri. Kenneth Lohman meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Yang kelima, magnet dalam tubuh bakteri. Dalam tubuh bakteri Magnetotatic bacteria atau MTB terdapat organel atau komponen khusus yang disebut magnetosom. Magnetotatic bacteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard P. Blackmore pada tahun 1975. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetite F3O4 atau Greigard F3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga
memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Sekarang kita akan belajar tentang konsep gaya magnet. Magnet memiliki kemampuan untuk menarik benda lain yang memiliki sifat kemagnetan. Magnet terdiri atas dua jenis, yaitu magnet tetap dan magnet sementara. Magnet sementara dapat dibuat dari benda yang memiliki magnet elementer. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet atau berdasarkan sifat kemagnetannya, benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok: ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, termasuk kelompok benda ferromagnetik. Misal, besi, baja, kobalt, dan nikel. Paramagnetik itu benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet, termasuk kelompok benda paramagnetik. Misalnya, magnesium, molibdenum, dan litium. Diamagnetik, benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ini termasuk kelompok benda diamagnetik, misalnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Magnet tidak hanya dapat ditemukan di alam sebagai magnet alami, tetapi ada juga benda yang dapat dibuat menjadi bersifat magnet. Cara membuat magnet terdiri dari 3 macam: menggosok, menginduksi, dan elektromagnet. Menggosok, besi digosok dengan arah yang tetap agar magnet elementer dapat diatur menuju ke satu arus saja. Cara membuat magnet menginduksi, baja dan besi dapat dijadikan magnet dengan cara menginduksi atau mendekatkannya dengan magnet selama beberapa waktu. Elektromagnet. Magnet juga dapat dibuat dengan cara melilit besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC. Penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. 1. Digunakan dalam bel listrik sederhana, saklar, dan telepon kabel. Pada saat tombol bel listrik ditekan, rangkaian arus menjadi tertutup dan arus mengalir pada kumparan. Aliran arus listrik pada kumparan ini mengakibatkan besi di dalamnya menjadi elektromagnet yang mampu menggerakkan lengan pemukul untuk memukul bel sehingga berbunyi. Saklar berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik pada rangkaian listrik. Lilitan kawat akan berfungsi sebagai elektromagnet yang menarik ujung besi ke bawah. Setelah besi tertarik ke bawah, ujung besi lainnya akan menyimpang ke kanan dan mendorong tangkai ke kiri, sehingga tangkai kiri dan kanan akan saling bersentuhan untuk mengalirkan arus listrik. Ketika arus mengalir, maka beban, lampu, atau alat elektronik lainnya akan menyala. Prinsip kerja telepon pada dasarnya mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Pada saat ada pembicaraan, kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian telepon berubah-ubah, sehingga menimbulkan efek elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah dan mampu menggetarkan diafragma besi lentur pada speaker telepon. Cara menghilangkan kemagnetan bahan. Sifat kemagnetan bahan dapat dihilangkan dengan cara memukul-mukul, memanaskan, meliliti magnet dengan arus bolak-balik atau AC. Pada prinsipnya, sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara mengacak arah magnet elementernya atau magnet awalnya. Medan magnet. Daerah sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda ferromagnetik disebut medan magnet. Pola-pola yang dibentuk oleh pasir besi merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet.
Teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi. Sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi, atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Medan magnet bumi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda-benda langit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Induksi magnet dan gaya Lorentz. Arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Caranya dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Percobaan ini kemudian dikenal percobaan Oersted. Arah medan magnet dan arah arus dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Arah panah yang mengelilingi kawat menunjukkan medan magnet di sekitar kawat berarus. Arus listrik ditunjukkan dengan huruf I dan medan magnet ditunjukkan dengan huruf B. Konsep gaya Lorentz. Kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Adanya gaya Lorentz dalam percobaan menimbulkan simpangan pada aluminium foil. Semakin besar arus listrik, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Begitu pula dengan panjang kawat berarus. Semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet, maka gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Untuk arah arus yang dilambangkan dengan I dan arah medan magnet B saling tegak lurus secara matematis. Besarnya gaya Lorentz dituliskan sebagai berikut. F sama dengan B kali I kali L. Dengan F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B. medan magnet dengan satuan Tesla, I. kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan L. panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet dengan satuan meter. Penentuan arah gaya Lorentz dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Contoh soal. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Diketahui panjang kawat 10 meter, arus listrik 5 mA atau 0,005 ampere. Medan magnet 8 Tesla. Yang ditanyakan adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah medan magnet dikali arus listrik dikali panjang kawat. Maka kita kalikan sehingga menghasilkan 0,4 Newton. Jadi gaya Lorentz yang timbul sebesar 0,4 Newton. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Motor listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Beberapa motor listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya motor listrik pada kipas angin, berfungsi untuk menggerakkan baling-baling. Motor listrik memiliki beberapa komponen, diantaranya magnet tetap dan kumparan. Jika ada arus listrik yang mengalir pada kumparan yang terletak dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami gaya Lorentz sehingga kumparan akan berputar. Agar kumparan dapat berputar dengan stabil, maka kumparan yang tiap-tiap ujungnya dibentuk melingkar.
Induksi elektromagnetik. Pembahasan lebih lanjut tentang elektromagnetik dilakukan dengan membahas konsep perubahan medan magnet dapat menghasilkan listrik, yang disebut induksi elektromagnetik atau arus imbas. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Temuan ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak kinetik menjadi energi listrik. Energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif, misalnya energi angin, energi air, dan sebagainya. Generator dibedakan menjadi generator AC, alternating current atau arus bolak-balik, dan generator DC, direct current atau arus listrik searah. Generator AC atau alternator dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik dengan cara menggunakan cincin ganda, sedangkan generator DC dapat menghasilkan arus listrik searah dengan cara menggunakan komutator atau cincin belah. Induksi elektromagnetik yang kedua, contohnya alat dinamo AC DC. Dinamo adalah generator yang relatif kecil seperti yang digunakan pada sepeda. Pada sepeda terdapat dinamo yang berfungsi sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan lampu. Dinamo adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Cara kerja dinamo dan generator hampir sama, termasuk penggunaan satu cincin yang dibelah menjadi dua komutator pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Perbedaan dinamo dengan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor bagian yang bergerak dan stator bagian yang diam. Saat sepeda dikayu dengan cepat, kumparan pada dinamo akan bergerak cepat, sehingga gaya gerak listrik atau GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat, dan energi listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Selain dengan mempercepat putaran kumparan, penggunaan magnet yang kuat memperbanyak jumlah lilitan dan penggunaan inti besi lunak dalam dinamo juga dapat mengakibatkan GGL induksi yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Transformator. Berdasarkan penggunaannya, transformator dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step down dan transformator step up. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik, sedangkan transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Transformator pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder yang dihubungkan dengan menggunakan inti besi. Lilitan primer mendapatkan tegangan AC akan menginduksi lilitan sekunder. Perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah, sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung-ujung kumparan sekunder. Inti besi digunakan dengan tujuan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan transformator sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Jika jumlah lilitan primernya lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan pada kumparan primer. Dan transformator tersebut disebut dengan transformator step down. Namun jika jumlah lilitan primer lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada tekanan pada kumparan primer.
dan transformator tersebut disebut dengan transformator step up. Kemagnetan dalam produk teknologi. Magnet banyak digunakan dalam berbagai produk teknologi. Salah satunya yang paling populer adalah teknologi kedokteran, seperti magnetic resonance imaging atau MRI. Hingga kini, salah satu cara yang dianggap paling aman untuk mendeteksi penyakit adalah dengan menggunakan MRI. MRI merupakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ tubuh bagian dalam manusia tanpa melalui prosedur pembedahan. MRI, Magnetic Resonance Imaging. Orang yang akan diperiksa kesehatannya menggunakan MRI dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Nukleon tersebut kemudian ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Lebih dari sekadar mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia. Misalnya untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsang panas atau dingin. Selain itu, MRI juga dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Lebih dari sekedar mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia. Misalnya, untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsang panas atau dingin. Selain itu, MRI juga dapat digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Kereta maglev. Maglev merupakan kependekan dari magnetically levitate atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam. Tidak akan terjatuh dan tergelincir.